Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfia Nurbaini, asal sekolah SMAN 1 Negeri Besar, guru pembimbing Melia Dawita Hanum, pelajaran kimia kelas 12. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kimia, yaitu sifat dan reaksi unsur-unsur periode ketiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan sifat. Nah, sifat ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sifat fisis atau sifat fisika, dan yang kedua yaitu sifat kimia. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu sifat fisis atau sifat fisika. Sifat fisis atau sifat fisika merujuk pada perubahan benda tanpa membentuk zat baru. Zat fisis juga dapat diamati tanpa mengubah zat-zat penyusun materinya. Nah, terus sifat fisis ini yang pertama yaitu sifat logam dan non-logam. Sifat logam dan non-logam. Sifat logam yaitu unsur yang memiliki sifat mengkilap dan pada umumnya merupakan penghantar listrik dan penghantar panas yang baik. Unsur-unsur logam pada umumnya berwujud padat dan bersuhu dan bertekanan normal. Sedangkan yang unsur non-logam yaitu unsur yang tidak memiliki sifat seperti logam, dan pada umumnya unsur-unsur non-logam berwujud gas dan padat pada suhu dan tekanan yang normal. Terus yang kedua yaitu B, sifat reduktor dan oksidator. Sifat reduktor atau pereduksi adalah zat yang mereduksi zat lain dalam suatu reaksi redoks. Nah, jadi reduktor ini adalah zat yang mengalami oksidasi. Sedangkan yang oksidator atau pengoksidasi adalah zat yang mengoksidasi zat lain dalam suatu reaksi redoks. Nah, jadi oksidator ini adalah zat yang mengalami reduksi. Nah, terus lanjut yang ketiga maksudnya salah. Yang ketiga yaitu titik leleh dan titik didih. Titik leleh atau titik lembur adalah suhu di mana suatu benda padat yang dipanaskan akan berubah ke bentuk padat menjadi ke bentuk cair. Nah, sedangkan yang titik didih yaitu suhu di mana suatu benda yang dipanaskan akan berubah dari bentuk cair menjadi ke bentuk gas. Nah, titik leleh dan titik didih ini dipengaruhi oleh kekuatan ikatan. Misalnya, silikon memiliki struktur kovalen raksasa di mana struktur ini memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat amat tinggi. Karena struktur kovalen raksasa memiliki kekuatan ikatan yang sangat kuat. Selanjutnya yaitu yang keempat, jari-jari atom. Jari-jari atom ini adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan setimbang. Biasanya jarak tersebut diukur dalam satuan pikometer atau angstrom. Nah, selanjutnya yaitu yang E,
energi ionisasi. Energi ionisasi yaitu energi minimum yang diperlukan oleh atom netral dalam keadaan gas agar dapat melepaskan satu buah elektron pada kulit terluarnya. Nah, energi ionisasi ini pada umumnya dinyatakan dalam satuan Kj mol min 1. Nah, terus lanjut ke bagian yang kedua, yaitu sifat kimia. Sifat kimia adalah perubahan yang dialami benda yang membentuk zat baru. Perubahan kimia membuat suatu zat membentuk zat jenis baru. Beberapa contoh sifat kimia yaitu yang pertama yaitu sifat kimia ini mudah terbakar. Sifat kimia ini mudah terbakar. Terus yang kedua tuh contoh sifat kimia itu mudah busuk dia. Terus yang ketiga dia mudah meledak seperti gas tabung gas maksudnya. Terus yang ketiga itu zat kimia ini atau sifat kimia ini dia tuh beracun. Terus contoh lain juga sifat kimia ini dia itu sifatnya tuh berkarat atau yang disebut dengan korosif. Daya reduksi dan oksidasi kecenderungannya, daya reduksi cenderung berkurang, daya oksidasi cenderung bertambah, sehingga reduktor terkuat yaitu natrium atau Na. Nah, yang kedua, oksidator yang terkuatnya yaitu Cl2. Terus, setelah ini lanjut ke sifat asam dan basa. Berikut hidroksida dari unsur periode ketiga. NaOH, MgOH 2 kali, AlOH 3 kali, SiOH 4 kali, POH 5 kali, SOH 6 kali, ClOH 7 kali. Nah, yang saya beri tanda garis bawah ini, saya memberi tanda garis bawah ini merupakan hidroksida yang tidak stabil, dan dia akan mencapai kestabilannya akan terurai dia menjadi asam ini. Nah, yang pertama yaitu SiOH 4 kali terurai menjadi H2SiO3 plus H2O. Terus yang selanjutnya POH 5 kali terurai menjadi H3PO4 plus H2O. Selanjutnya SOH 6 kali terurai menjadi H2SO4 plus 2H2O. Selanjutnya ClOH 7 kali akan terurai menjadi HClO4 plus 3H2O. Nah, semakin dia ke kanan seperti ini, maka sifat asamnya ini semakin kuat. Nah, jadi dapat disimpulkan bersama-sama bahwa sifat basa berkurang dari kiri ke kanan dalam satu periode. Sedangkan
sifat asamnya ini dia bertambah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sifat dan reaksi unsur periode ketiga. Di sini saya menjelaskan tentang sifat dulu ya. Nah, jadi sudah jelaskan mengenai apa itu sifat dan pengertian-pengertian sifat dan macam-macam sifat. Mungkin itu ada yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.